Oke, baik. Kita next ke teori fungsional dalam perubahan sosial. Di teori fungsional ini kita udah masuk di klasifikasi yang kedua. Kalau dua teori sebelumnya itu berdasarkan arah perkembangannya, kalau kita ini akan masuk di teori perubahan sosial berdasarkan sebab terjadinya. Nanti ada 3 teori, salah satunya adalah teori fungsional. Apa sih asumsi dari teori fungsional ini? Teori fungsional berasumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berperan dalam masyarakat. Jadi, menurut teori ini, perubahan sosial akan berdampak pada sistem sosialnya. Di sini tuh ada keywordnya sebenarnya, saling berhubungan, fungsi yang berperan dalam masyarakat. Jadi kayak tiap masyarakat itu punya fungsi, tiap bagian dari masyarakat itu punya fungsi dan peranannya masing-masing. Mereka saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan sosial. Nah, kita langsung ke contohnya aja, biar nggak bingung. Keberadaan PAUD telah melengkapi, bahkan mengganti fungsi dan peran lembaga keluarga dalam hal membantu anaknya mengenali lingkungan sosialnya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan industrialisasi nih. Ketika orang tua sibuk bekerja, mungkin ibunya menjadi wanita karir ya. Mereka yang menjadi lembaga sosial ini tidak punya waktu untuk mengenalkan anaknya terhadap lingkungan sosialnya. Jadi kayak ibu bapaknya itu pagi udah kerja, pulangnya petang, malamnya istirahat, paginya harus kembali lagi bekerja. Sehingga anaknya ini kayak nggak keurus gitu. Sehingga karena hal itu muncullah peran PAUD yang melengkapi fungsi dan peran lembaga keluarga, bahkan menggantikan ya. Jadi intinya, masyarakat itu emang sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling melengkapi. Ketika satu nggak ada, muncullah hal lain yang melengkapi ketiadaan sebelumnya. Perubahan sosial itu tidak akan berdampak buruk ketika fungsi sosial dalam suatu lembaga tetap saling melengkapi. Ya, intinya yang jadi inti itu proses yang mengarah pada keseimbangan sosial. Kalau ada yang nggak lengkap, ya udah dilengkapi gitu. Nah, untuk para ahlinya, ini ada tokoh nih. Ada William F. Cockburn. Menurut Cockburn, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Jadi kayak satunya maju, terus unsur yang lain tuh kayak nggak bisa mengikuti, akhirnya adalah ketimpangan sosial. Perkembangan teknologi atau kebudayaan material, terus di sini ada cultural lag. Nah, perkembangan teknologi nih, kita hubungkan sama sosial media saat ini, udah semakin pesat sekali ya. Tapi ternyata dari perkembangan tersebut terjadilah pornografi, judi online, hoax. Waduh, hoax ini udah merebak kemana-mana nih. Bahkan kemarin waktu 2019 ya, sampai sosial media itu kayak divakumkan gitu untuk menghindari penyebaran hoax. Bahkan ada prostitusi online. Waduh, ada prostitusi online nih. Nah, adanya perkembangan teknologi yang membuat hal-hal yang negatif tersebut itu dikarenakan adanya disfungsional, penyalahgunaan. Jadi kayak nggak bisa selaras dengan maksud dan tujuan di awalnya gitu loh. Atau kalau kita bisa ini aja deh pakai contoh. Nih ada berita hoax, perjudian online. Dari perubahan ini itu kadang terjadi cultural lag. Kalau perubahan ini ada yang nggak bisa ngikutin. Contohnya
Kayak apa ya? Komputer aja deh yang gampang. Komputer masuk desa, ujian harus pakai komputer, sedangkan orang-orang desa itu masih minim pengetahuan soal komputernya, sehingga nggak tahu cara menggunakan komputer itu seperti apa. Disfungsional kan komputernya, kebijakannya juga sebenarnya disfungsional. Nah, ini yang dinamakan cultural lag, nggak bisa ngikutin perkembangannya. Karena nggak bisa ngikutin, barulah disfungsional. Oke, jadi kita pakai ini aja. Perubahan sosial, lalu ada cultural lag, terus ada disfungsional atau ketidakseimbangan sosial. Nah, solusinya apa? Solusinya ya harus adaptasi. Kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut, kayak ada sebuah dorongan ya, emang harus bisa nih, kalau nggak kita bakalan ketinggalan gitu. Nah, kalau dari William F. Cockburn ini, yang jadi fokus utama itu budaya sebenarnya. Jadi unsur budaya itu bisa berubah dengan cepat, dan unsur lainnya itu nggak bisa mengikuti. Terjadilah ketimpangan, kesenjangan budaya. Setelah kesenjangan budaya atau cultural lag, lalu ada disfungsional. Nggak bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya, nah ini nih. Ini salah ya, ini bukan William F. Cockburn, tapi Talcott Parsons. Nah ini, salah ketik. Menurut Parsons, ada 4 fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat atau setiap sistem sosial agar dapat hidup berkembang. Nah, ini kalau ingat guru TU kita, Mas Agil ya, insya Allah gampang nih. Mengingat, insya Allah gampang memahaminya juga oleh fungsi dasarnya Parsons. A itu untuk adaptation, G untuk goal attainment, pencapaian tujuan, I untuk integrations, L-nya untuk latensi atau pemeliharaan pola. Kita ambil di contoh. Proses adaptasi dari para penjual baju di toko untuk menjual dagangannya secara online. Nah, contohnya diperdetail lagi ya ini. Misalnya nih, di era sekarang ini kan aplikasi Shopee, Tokopedia, bahkan ada juga aplikasi transportasi kayak ada Gojek, Grab, Pegi, banyak lah ya, banyak. Nah, kita ambil yang Shopee aja deh. Nah, dengan adanya Shopee, kita itu harus bisa beradaptasi nih untuk belanja online. Beradaptasinya ini untuk para pengguna dan juga untuk para pesaing. Mungkin orang-orang yang jualan baju secara manual, konvensional lewat pakai toko gitu ya. Ini harus bisa adaptasi. Karena kalau enggak ya bakalan mati gitu ya, nggak bisa survive. Nah, setelah adaptasi itu ada pencapaian tujuan atau goal attainment. Nah, apa sih yang dimaksud di sini? Yang dimaksud pencapaian tujuan di sini itu bukan karena keturunan, karena usia, atau karena jenis kelamin, bukan itu. Tapi karena kemampuan, karena prestasi kita, dan karena demokratisasi. Ya ini ya kayak demokratis gitulah. Nah, oleh karena itu, kayak kemampuan kita itu benar-benar yang jadi fokus utama di kehidupan saat ini. Nah, untuk menjaga keseimbangannya nih, karena tadi kan udah adaptasi, terus orang-orang udah bisa kayak mencapai tujuan gitu, harus ada integrasi agar tidak terpecah belah nih. Masyarakatnya nggak terpecah belah, nggak bikin konflik, ada integrasi, dan integrasinya ini berupa lembaga sosial nih. Kalau di saat ini lebih ke media dan pers ya yang sangat berperan. Jadi kayak
yang menyatukan mereka itu ya kayak media, pers, internet juga sih, kayak berita-berita kayak gitu. Makanya jangan sampai ada hoax. Hoax ini malah bakalan memporak-porandakan struktur sosial yang ada ya. Nah, setelah integrasi ternyata butuh banget yang namanya latensi atau pemeliharaan pola. Nah, latensi ini diwujudkan dengan adanya sistem hukum dan lembaga peradilan. Seperti itu. Kalau sekarang mungkin ada yang digunakan itu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik kali ya. Ya, kalau salah tolong dikoreksi. Yaitu yang menjadi latensi. Ini contohnya kan cuman gini doang, mungkin kalian juga agak bingung nih. Semoga bisa paham ya soal agil tadi. Terus untuk kelemahannya, kelemahan teori fungsional dalam memandang perubahan sosial. Teori ini cenderung memaksakan masyarakat ke dalam keadaan harmonis dan stabil sehingga cenderung menghindari suatu konflik. Padahal kita hidup itu kan memang gak bisa lepas dari konflik ya. Setiap ada hubungan antara manusia dengan alam, itu pun pasti akan selalu ada konflik karena kita juga hidupnya dinamis. Nah, kalau di teori fungsional ini layaknya memaksakan gitu loh masyarakat agar harmonis gitu. Terus teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama yang berasal dari luar. Ya, karena fokusnya itu di hal-hal yang stabil gitu. Teori ini cenderung mempertahankan segala pengaturan yang ada dalam sebuah masyarakat. Jadi teori ini, fungsional ini, menerima perubahan itu sebagai sesuatu hal yang tetap. Misalnya ini Indonesia bikin sekolah negeri digratiskan, dibiayai oleh pemerintah siswanya, hingga akhirnya terciptalah murid-murid yang pandai ya. Dan murid-murid ini siap untuk bekerja. Setelah bekerja dapat uang gaji, murid-murid ini bakalan bayar pajak. Yang uang pajaknya nanti digunakan untuk pendidikan adik kelasnya, adik-adiknya, pokoknya cucu cicitnya gitulah ya. Nah, padahal faktanya kalau kita lihat, apakah pendidikan di Indonesia itu merata? Apakah lapangan pekerjaannya itu seluas lapangan apa ya? Ya ini ya seluas mungkin. Padahal lapangan kerja di Indonesia itu kan sangat terbatas ya. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi, alumni dari PTN ternama, masih sulit nih untuk bekerja. Terus, apakah gaji mereka cukup nih untuk membayar pajak? Misal mereka yang diberikan gaji minim, diberikan kayak sebuah jaminan keamanan dan jaminan lainnya yang minim, apakah cukup untuk membayar pajak? Kadang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri pun masih kesulitan ya. Nah, ini fakta-fakta tersebut masih kurang diperhatikan nih di teori fungsional. Jadi kayak alurnya ya seharmonis itu, sedamai itu, padahal nyatanya di kehidupan yang real kita masih menemui banyak sekali gesekan-gesekan. Ya, intinya terdapat peluang terjadinya konflik yang dapat mengganggu, bahkan mengubah sistem sosial yang telah berjalan di masyarakat. Terus dari ketiga tadi, teori fungsional itu kayak kurang memperhatikan situasi konflik gitu loh dalam menghasilkan perubahan sosial. Yang diinginkan ya damai mulu. Padahal nyatanya enggak ya. Oke, udah cuman 3 berarti. Next, kita masuk ke teori konflik. Ternyata konflik itu juga bisa mendorong sebuah perubahan sosial. Seperti apa sih? Bentar ya, ini yang konflik belum di-download nih rangkumannya, jadi dijeda dulu.